Kalau standar Maulid hari ini itu gamelannya dibunyikan itu dalam rangka memuji Rasulullah. Tetapi tidak pakai kata-kata, hanya pakai nada-nada dan irama. Ada beberapa gending atau lagu namanya. Yang paling sering dimainkan itu namanya gending rangkung sama gending rambu. Yang gending rangkung itu mewakili laki-laki, yang gending rambu mewakili perempuan. Yang rangkung itu mewakili ramanipun Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah. Kemudian gending rambu mewakili ibunya Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Aminah. Nah, ini rangkung sama rambu. Nanti gending-gending yang lain atau lagu-lagu yang lain ada diantaranya lagu namanya gending salatan. Ini menceritakan Kanjeng Nabi yang mendapatkan perintah sholat. Di malam 12 Rabiul Awal diadakan penutupan maulid. Itu acaranya langsung dihadiri oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono. Langsung datang ke Masjid Kauman beliau. Dan sampai di sana apa yang dilakukan di situ? Salah satu acara intinya adalah memperdengarkan riwayat Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Sultan. Jadi tidak main-main loh. Kalau Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya paling mendengarkan mauidhah hasanah. Kalau Ngarso Dalem itu malam 12 Rabiul Awal itu khusus datang ke Masjid Kauman, disuwun rawuhipun beliau dan mendengarkan pembacaan riwayat Kanjeng Nabi. Kalau yang keraton nanti yang dibaca berbahasa Jawa, ini Risalah Maulid Nabi Muhammad dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta. Ini yang nulis Kiai Pengulu di keraton namanya Kiai Wardan Diponingrat. Nah ini juga kita mas lihat di balik-balik ini ada peristiwa-peristiwa yang dasarnya adalah Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah ini tugas kita untuk menelisik itu. Karena selama ini sering menjadi sasaran untuk dinafikan dan dibid'ah-bid'ahkan. Malam hari ini kemarin itu saya didawuh oleh Pak Edi untuk bicara mengenai Kanjeng Nabi di mata orang Jawa gitu ya. Karena ini tema yang barangkali di dalam banyak karya-karya ilmiah tidak terlalu disinggung orang. Ada banyak sarjana, antropolog, sosiolog ataupun ahli sejarah yang nanti melihat orang Jawa itu sebagai orang yang tidak murni menganut agama Islam. Jadi setengah-setengah karena dianggap mencampur adukkan dengan tradisi-tradisi yang non-Islam gitu. Itu teman-teman bisa membaca di banyak karya-karya antropologi, penelitian-penelitian sejarah dan juga kebudayaan yang sebagian besarnya dipelajari di kelas-kelas di perguruan tinggi dan di berbagai lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Nah, atas dasar itu sebenarnya ada juga kritik terhadap pandangan minor tersebut ya. Pandangan yang tidak utuh menceritakan bahwa orang-orang ini, orang-orang muslim di Jawa ini yang sudah beralih menjadi Muslim paling tidak sekitar 500 sampai 600 tahunan yang lalu ya. Itu rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi itu benar-benar mewujud tidak hanya sekedar rasa cinta atau tidak hanya sekedar puji-pujian, tetapi mewujud menjadi amaliyah-amaliyah yang di dalam bahasa antropologi itu disebut dengan tradisi. Menjadi artefak-artefak budaya. Misalnya ini penelusuran kami ya. Setiap bulan Maulid, salah satu amaliyah orang Jawa itu beli baju baru. Amaliyah itu. Bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi amaliyah. Setiap masuk bulan Maulid itu beli baju baru. Dan sekarang teman-teman hari ini menyaksikan orang berbondong-bondong mudik pada Idul Fitri dan juga beli baju baru pada Idul Fitri. Dulu
orang beli baju baru dan mudik itu pas bulan Maulid. Mula saya setiap bulan Maulid paling tidak membeli 1-2 baju gitu. Kalau sarung alhamdulillah sering dikasih Kang Din. Gitu. Kadang sarung motif iki wis urung katanya. Wah, ngono ki wis akeh sing liyane tak bilang itu. Terus lama oh iya sing iki wis urung, ayo wis tak kirim itu. Jadi membeli baju baru dalam rangka hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk mudik. Pulang ke rumah bapaknya, ke rumah ibunya, dari mana saja itu dulu bulan Maulid. Bukan di bulan Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau di Jawa dulu tuh tenang, lengang. Nanti ramenya pas Idul Adha. Grebek besar itu kalau di sini. Ya, nanti kita cerita itu. Jadi salah satu amaliyahnya adalah beli baju baru. Nah, adik-adik nanti yang mahasiswa-mahasiswa, kalau bisa nanti paling tidak ya yang terutama yang jamaah tarekat Sopiah itu ya. Sopiah itu bisa membeli baju baru dengan diskon-diskon biasanya jam 12 malam itu. Nah, apa? Oh, peleter boleh. Wanya niatnya hormat Kanjeng Nabi gitu ya. Kemudian itu ya, jadi pulang. Nanti kenapa kok pulang? Karena mau maulidan, biasanya nanti puncaknya di malam 12 Rabiul Awal atau nanti disesuaikan di satu padukuhan atau satu desa itu nanti ngadakan maulid malam 12 Rabiul Awal. Satu kampung itu semuanya dalam rangka memuliakan Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudiknya dalam rangka mau maulidan. Ini tidak aja orang rakyat biasa, tetapi pejabat-pejabat yang nanti menjadi pejabat di keraton, dia jadi pejabat di Madiun misalnya, jadi pejabat di Ponorogo, jadi pejabat di Banyumas, jadi pejabat di mana saja harus sowan sultan pada bulan Maulid. Ikut sekaten, kemudian caosan kalau sekarang itu istilahnya, sowan sultan pada bulan Maulid Nabi. Nah, karena itu teman-teman semuanya, cerita panjang tentang ini sampai hari ini masih kami temukan, tetapi biasanya yang melakukan orang-orang sepuh, orang tua. Kalau bulan Maulid mulai bersih-bersih, kalau enggak tadi beli baju baru, yang saat ini masih kami temukan itu bersih-bersih rumah. Begitu bulan Maulid itu bersih-bersih rumah. Nah, karena apa? Dalam rangka memuliakan Kanjeng Nabi, karena nanti mau maulidan, menyiapkan tempat, menyiapkan waktu untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Nah, ini yang rakyat biasa. Kalau yang pejabat itu nanti ikut sekaten mulai malam ini. Ya, ini sekarang nanti malam keluar gong Nogowilogo sama Guntur Madu yang nanti malam keluarnya jam 12 malam dibawa ke Masjid Kauman, nanti akan dibunyikan selama 7 hari, puncaknya pada malam Maulid. Nanti kita cerita tentang sekatennya. Tapi pada dasarnya itu tadi, orang Jawa kalau bulan Maulid yang dari mana-mana mudik pulang ke rumah, yang kemana, pokoknya bulan Maulid pulang dan menyisakan waktu, menyisakan peluang untuk merayakan Maulid Nabi dengan tadi baju atau rasuan baru yang dipakai. Untuk apa? Hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya juga begitu, sudah beberapa lama ini setiap bulan Maulid beli baju baru. Ya. Malam hari ini bajunya enggak baru, karena kalau setiap malam pakai baju baru ngisi pengajian, ya bojoku suwi-suwi ya ngamuk. Wes yang ganteng dek ini dewe. Oke, jadi begitu teman-teman semua. Nah, amaliyah-amaliyah lain kalau bulan Maulid itu, selain tadi beli baju baru, persiapan Maulid itu mendoakan rumah, membersihkan rumah, kemudian mendoakan rumah. Mendoakan rumah pada bulan Maulid, terutama nanti puncaknya malam 12 Rabiul Awal, kan dapat berkat dari masjid atau dari tempat setempat, biasanya ada kembang atau apalah itu nanti disebarkan di sekeliling rumah. Itu saya masih nemukan
Di lapangan begitu, disebarkan ke sekeliling rumah. Karena apa? Ini tadi kembangnya atau barang-barang yang didapat dari acara maulid ini baru dibaca-bacakan sholawat dan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi karena itu berkah. Gitu ya. Nah, mendoakan rumah itu atau kalau bahasa orang-orang sekarang itu mengupgrade rumah, suasana rumah itu pada bulan maulid. Nah, kemudian selanjutnya, selain itu nanti juga pada bulan maulid orang-orang di Jawa memperbanyak makan-makan. Cocok ini amaliyahnya Pak Edi ini. Memperbanyak makan-makan. Karena itu teman-teman akan melihat di Jawa puncak tirakat itu mulai dari 1 Suro, 1 Muharram sampai dengan Rebu Wekasan. Itu puncak tirakat, puasa, tolak bala, sholat hajat, sholat tasbih itu puncaknya di situ, di Rebu Wekasan. Setelah itu bulan maulid, bulan makan-makan. Kalau bisa yang biasa puasa Senin Kemis di bulan maulid ini tidak usah puasa. Cari acara maulid aja wis. Berkahnya Kanjeng Nabi lebih besar daripada tirakatmu. Iki sing model angel sahur kaya aku iki ya pas ngono. Makan bulan Maulid itu. Karena teman-teman ngelihat di bulan Maulid itu orang persiapan makan aja. Mau bengi mangan, Maulidan yang di saiki kono ayo mangan gitu. Itu di Jawa sampai hari ini begitu. Ya. Sehingga kita akan melihat dari sini menjadi rancu kalau melihat orang-orang Jawa disebut wah ki abangan nih. Beratau salat nih. Ini Maulidan mesti milu. Gitu. Mesti ikut. Karena apa? Ya paling tidak satu-satunya modal yang dimiliki oleh orang yang jarang kelihatan di masjid. Satu-satunya modal dia pede menghadap Allah itu adalah rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Gitu ya. Karena itu ada banyak cerita teman-teman yang mengawal agama masyarakat Jawa. Terutama di daerah-daerah kaki Merbabu, Boyolali naik ke atas lagi itu. Orang-orang yang tidak jelas kapan ke masjid, kapan ibadah. Tapi kalau ditanya kenapa tidak keluar dari agama Islam. Jawabannya aku pengen tetap Islam wae. Lah pripun mbah kok tetap Islam wae. Sik penting sok nek aku mati yo minimal ditahlilke. Jadi tidak pernah kelihatan ke masjid, tidak pernah kelihatan ibadah. Pokoknya tiap hari kerjaannya ya gitu aja. Tapi punya satu kepercayaan, kalau saya tetap beragama Islam, minimal besok kalau saya mati saya ditahlilkan. Saya dikirimi doa. Yo sakit-sakitnya azab kubur, nek didungake anak putu kan ya lumayan meringankan. Gitu. Itu ya. Maka jangan underestimate kepada keimanan kita yang di bawah standar. Karena apa? Karena kita termasuk ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu termasuk ahli surga. Dan kita ini minimal la ilaha illallah yang kita baca tadi menjadi saksi bahwa kita ini besok termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kurus-kurus ya ahli surga. Karena tirakatnya mempeng, kemudian puasanya gentur, sodakohnya banyak. Yang gemuk-gemuk, yo tetap ahli surga. Nah, karena syarat masuk surga kan berat timbangannya. Kan ini. Jadi besok Bu Rohana kalau timbangannya naik, ngomong wae karo Pak Kae loh. Ngomong wae, jare wong kae mlebu swarga loh aku ingin. Ya, gitu ya teman-teman. Tadi dari sisi rakyat, dari sisi pejabat-pejabat itu nanti biasanya bulan Maulid itu sowan ke keraton, ikut sekaten. Nah, ini dia. Sekaten ini upacara hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW yang menjadi acara resmi negara. Jadi sebelum hari ini teman-teman melihat ada acara Maulid Nabi di Republik Indonesia, di
kesultanan seluruh Indonesia, terutama nanti di Jawa, sejak Demak, Pajang, sampai nanti Mataram, sampai nanti Yogyakarta dan Surakarta, kalau masuk bulan Maulid itu melaksanakan acara resmi peringatan hari ulang tahun Kanjeng Nabi yang disebut dengan sekaten. Nah, malam ini mulai sekaten keluarnya gamelan, namanya gamelan Kiai Sekati yang punya 2 anggota, satu namanya Kiai Nogo Wilogo, satu lagi namanya Kiai Guntur Madu. Nah, sekaten itu dilaksanakan sekali lagi dalam rangka merayakan ulang tahun Kanjeng Nabi. Karena itu kita tidak akan mendengarkan gamelan khusus sekaten itu kecuali pada sekaten. Ada gamelan khususnya, kalau gamelan biasa itu nanti mainnya kayak gini, saron itu mainnya gini. Kalau yang sekaten itu dari atas gini mukulnya. Dan alat pukulnya itu gede-gede itu. Enggak kayak biasa yang kecil-kecil itu. Ya. Itu khusus sekaten, dibunyikan namanya Kiai Nogo Wilogo dan Kiai Guntur Madu. Nah, Kiai Nogo Wilogonya itu biasanya ditabuh di sisi utara Masjid Gede Kauman, yang Kiai Guntur Madu ditabuh di sisi selatan. Itu ada 2. Nanti setiap 30 menit Kiai Nogo Wilogo dibunyikan, setiap 30 menit Kiai Guntur Madu dibunyikan. Gitu. Dan itu kalau standar Maulid hari ini itu gamelannya dibunyikan itu dalam rangka memuji Rasulullah. Tetapi tidak pakai kata-kata, hanya pakai nada-nada dan irama. Maka ada beberapa gending atau lagu namanya. Yang paling sering dimainkan itu namanya gending rangkung sama gending rambu. Yang gending rangkung itu mewakili laki-laki, yang gending rambu mewakili perempuan. Yang rangkung itu mewakili ramanipun Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah. Kemudian gending rambu mewakili ibunya Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Aminah. Nah, ini rangkung sama rambu. Nanti gending-gending yang lain atau lagu-lagu yang lain ada diantaranya lagu namanya gending salatan. Ini menceritakan Kanjeng Nabi yang mendapatkan perintah sholat. Nanti gending yang lain ada namanya gending itu apa? Saya lupa namanya itu. Itu menceritakan proses pewahyuan Al-Quran. Jadi selama 7 hari gending dibunyikan, itu menceritakan riwayat Nabi. Hanya saja tidak kita seperti hari ini. Kita hari ini kan pakai syair-syair memuji Rasulullah. Kalau ala Demak, Pajang, Mataram sampai Yogyakarta memuji Kanjeng Nabi dengan gamelan itu tidak pakai kata-kata. Kenapa kok nggak pakai kata-kata? Nah, saya enggak tahu sebabnya apa, tapi kalau kita baca pakai perspektif rasa cinta, tidak akan ada kata-kata yang mampu. Ya azza jawahirul uqudi wa ya khulasata iksiri sirril wujud, madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud, wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khusril karamil min hisalil karami wal jud. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud ya manala asyrafal maqamal mahmud wa ja'ad rusulum min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula laka syuhud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi madihuka qasirun, wahai Rasulullah, orang yang memujimu itu qasirun, kuwi setengah-setengah, kuwi mesti ora tekan. Qasirun. Jangan kaget kalau ada bunyi-bunyi begini. Saya biasa kalau ngisi acara, mesti mic-nya bunyi-bunyi. Karena ada sesuatu yang aneh pokoknya. Mungkin karena kehadiran Kang Din loh. Nah, madihuka qasirun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Tentang hitung-hitungan apa yang engkau ya Rasulullah capai min khisalil karami wal jud, dari karakteristik terbaik dan akhlak yang senang memberi. Jadi karena saking nggak mampunya,
Jadi gamelan-gamelan itu dibunyikan untuk memuji Rasulullah dan itu menceritakan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir acara, di malam 12 Rabiul Awal diadakan penutupan Maulid. Itu acaranya langsung dihadiri oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono. Langsung datang ke Masjid Kauman beliau dan sampai di sana apa yang dilakukan di situ. Salah satu acara intinya adalah memperdengarkan riwayat Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Sultan. Jadi tidak main-main loh. Kalau Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya paling mendengarkan mau'idhah hasanah. Kalau Ngarso Dalem itu malam 12 Rabiul Awal itu khusus datang ke Masjid Kauman disuwun rawuhipun beliau dan mendengarkan pembacaan riwayat Kanjeng Nabi. Kalau yang keraton nanti yang dibaca berbahasa Jawa ini Risalah Maulid Nabi Muhammad dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta. Ini yang nulis Kiai Pengulu di keraton namanya Kiai Wardan Diponingrat. Beliau ini anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tahun 50 atau 60 gitu. Jadi Anda yang Muhammadiyah kalau bisa nulis kitab maulid juga. Nek ramilut maulidan rapopo, tapi jangan ini karyanya Mbah Wardan. Menceritakan maulid Nabi atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya bacakan muqaddimahnya ya. Nah, langsung ke tengah-tengahnya ini. Dalu punika malam hari ini kawula ngemban dawuh timbalan dalam sampeyan dalam ngarsa dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Sayyid Abdurrahman Sayyidin Pantagama ingkang jumeneng kaping 10 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Malam hari ini saya dipanggil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10, kata beliau. Kadawuhan hamengeti kanthi maos Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang supados para kawula dalam ing Ngayogyakarta samiya enget tindak dalam Gusti panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan riwayat Maulid Nabi dalam rangka peringatan Maulid Nabi supaya para abdi dalam rakyat Yogyakarta semuanya mengerti sejarah Kanjeng Nabi. Nah, ini setelah saya cek ceritakan mulai dari Cariyos Liman. Cariyos Liman artinya Qissatul Fil. Cerita tentang tentara bergajah. Pakai bahasa Jawa semuanya, tapi tulisannya sudah Latin. Ya, ini dibaca pada malam 12 Rabiul Awal langsung diperdengarkan kepada Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Gitu. Jadi ingat acara resmi negara loh sekaten itu. Hari ulang tahun Kanjeng Nabi yang paling lama setiap malam pagi sore termasuk nanti dulu ada pasar malamnya di alun-alun utara. Kalau sekarang pindah ke daerah selatan, daerah yang dulu ada stickers itu, pindah ke Karangkajen ke selatan dikitnya. Maka teman-teman kalau datang ke sekaten, mau beli apa aja, beli baju, niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi. Beli main-mainan untuk anak-anak, ya niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi. Beli apapun ke situ ngalap barokah kan. Termasuk di situ setiap bulan Rabiul Awal, masuk bulan Maulid begini, para pedagang-pedagang nanti akan membuka lapak menjual nasi uduk. Nasi gurih. Nasi gurih dijual dulu. Tahun lalu saya ke sana sama anak-anak saya sama istri. Satu porsi harganya masih 10.000. Mungkin tahun ini 15.000. Kalau kurang nanti minta Pak Edi ya. Jangan sama Kang Din mintanya. Mesti kirene. Bu Rohana sabar nggih. Nah, kemudian makan sego gurih itu, kenapa kok ditampilkan atau dibuat lapak sego gurih? Karena itu diibaratkan dulu Kanjeng Nabi makanannya seperti ini. Ya. Termasuk nanti teman-teman ke sana, nanti kapanlah kita ke sekaten gitu ya. Atau besok hari Sabtu, saya kebetulan Sabtu besok ba'da asar ngaji di Masjid Kauman dalam rangka sekaten ini. Monggo nanti sami rawuh, nanti di situ kita cerita mengenai benda-benda apa yang dijual di sekaten, terutama nanti ada endok abang, telur warna merah yang disunduk pakai pring-pringan, pakai lidi dari bambu itu, ya. Endok abang, endok merah tadi itu di atasnya ada kembang-kembang, di bawahnya ada bulatan itu. Jadi dia diapit begini sama
Di bawahnya telur pas itu ada kertas dari bulatan, bulatan dari kertas yang di atasnya ada semacam kembang-kembang. Itu khusus dijual di sekaten. Kalau enggak ada sekaten, enggak ada. Yang jual siapa? Yang jual simbah-simbah dari Bantul jalan kaki ke Masjid Kauman itu hanya satu telur itu harganya 5.000. Hanya untuk itu 5.000 untuk apa? 5.000. Kalah sama kucing malam-malam kalau mau kawin itu. Nyang-nyangan itu. 5.000. Terus anak kucing jantannya 4.000 gitu. Ya ini biar gak ngantuk ini ya. Biar gak ngantuk. 5.000 jual telur itu. Nah, itu nanti juga ada maknanya. Besok kalau hari Selasa yang tanggal 14 besok, monggo saya ajak teman-teman datang ke sekaten. Kita ngaji tentang itu, tentang termasuk telur tadi ini. Itu simbol dari Kanjeng Nabi. Karena itu keluarnya hanya pada bulan Maulid. Gitu ya. Bunga-bunga yang di atas itu ibaratnya ini endok gitu ya. Nanti di atasnya ini ada kembang-kembang. Kembang-kembangnya ini melambangkan dunia para malaikat dan ruh. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran itu dunia yauma yakumur ruhu wal malaikatu sofa. Ruh dan malaikat ini dunia atas, maka bentuknya kembang-kembang. Di bawahnya kembang nanti ada telur merah itu, ya. Di bawahnya telur merah itu nanti ada semacam piringan dari kertas, tapi piringan kecil kayak gini. Pas di bawah telurnya itu. Bentuknya piringan, bulat. Ya. Kalau yang dari dunia, tahun lalu kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan ya Mas Alvin. Lambang dari dunia manusia, bumi. Nah yang bulat-bulat itu lambang dari dunianya para makhluk-makhluk halus, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Di bawah telurnya tadi. Nanti kalau misalnya mau ngecek di Google, cek aja endok abang. Nanti muncul itu di Google itu. Ya. Nggak akan tergambar endok yang lain. Pokoknya endok abang gitu. Abang gitu. Endok yang lain itu maksudnya endok yang dijual-jual itu loh. Cilok gitu kan itu. Jamaah MKS semua kayaknya ini. Nah kemudian artinya apa? Nah pering-peringannya tadi, sunduannya. Nah sunduannya ini adalah lambang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya sosok manusia agung yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang menyangga keutuhan seluruh jagat. Jagat malaikat dan ruh itu junjungannya adalah Kanjeng Nabi. Jagat manusia, bumi, apalagi junjungannya adalah Kanjeng Nabi. Jagatnya para lelembut, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, itu junjungannya adalah Kanjeng Nabi. Gitu. Ini semuanya dijelaskan di situ. Dulu biasanya diceritakan oleh kiai-kiai pengulu, Pak Mudin atau Pak Roisnya. Ini menceritakan iki lho nduk, iki ndok abang, maknane iki. Kalau sekarang karena enggak ada yang menjelaskan, akhirnya hanya dijual di situ saja. Yang mau beli silahkan, yang enggak apa-apa. Saya biasanya kalau bulan Maulid paling tidak anak-anak saya bawa ke sana, saya belikan ndok 2, saya juga beli, istri juga beli gitu kan. Kami semua bergembira untuk ngalap barokah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pun nanti apa buktinya kalau Kanjeng Nabi junjungan semua jagat itu? Beberapa yang kami tahu dari kutipan ayat-ayat Al-Quran, nanti kalau panjenengan cek di Quran itu kan ada yang menceritakan bahwasanya Allah itu tidak akan mengazab satu kaum sampai selama Kanjeng Nabi ada di situ. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lagi wa makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau ada di situ wahai Rasul. Ini artinya Rasulullah yang nyonggo. Yang nyonggo seluruh kakahanan jagat raya yang menyangga supaya tetap maujud sampai hari ini, dijaga, didoakan, bahkan sama Kanjeng Nabi dimintakan ampunan atas umatnya, terutama kita-kita ini. Amin ya rabbal alamin. Berbahagialah kita hidup di akhir zaman. Ada orang mengatakan,
Ngapa kok awake dhewe iki urip ning akhir zaman rusak ngene iki. Nek saya malah bahagia. Kenapa? Karena saya sudah dimintakan ampun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ada hadis tentang kurban. Kanjeng Nabi itu kan pernah mengorbankan satu hewan yang itu beliau ujubnya atau jawabnya itu ini untukku dan untuk umatku. Nah, mula rasa korban wae. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana orang-orang Jawa memuliakan Kanjeng Nabi, dibuat upacara resmi, ada nanti nasi gurih tadi dan macam-macamnya itu ya. Nasi gurih endok tigan, termasuk gamelan. Nah, gamelan-gamelan tadi itu kalau ingin mendengarkan nanti cek di YouTube. Di YouTube-nya Keraton Jogja itu ada gending-gending sekaten. Nah, download aja dari situ. Itu sama halnya dengan teman-teman mendengarkan cerita-cerita sejarah Nabi yang dipendendangkan di dalam maulid-maulid itu. Nah, itu di situ. Baik. Kemudian selanjutnya ini salawatan lama, puji-pujian lama. Orang-orang di Yogyakarta ini yang ini saya utip beberapa kalimat-kalimatnya ya. Nah, ini bagaimana orang-orang Jawa melukiskan Kanjeng Nabi dalam syair-syair ya. Nah, Kang luweh mulya dhewe, Kang agung syafaate, Kang luweh mulya dhewe, Kang agung syafaate. Nah, itu menceritakan Kanjeng Nabi. Kemudian di awalnya ini yang nanti menjadi salawatan resmi, setiap ada salawatan Jawa ini ngambil dari maulid sebelum berjanji itu, Asyaraful Anam. Nah, maulid Syaraful Anam ini mungkin tidak banyak yang tahu hari ini. Tapi ini maulid kalau di Jawa biasanya membacanya kalau enggak Syaraful Anam Barzanji. Ya, Syaraful Anam ini apalagi punya keistimewaan, dia menceritakan proses kehamilannya Sayyidah Aminah. Pada bulan pertama dirauhi oleh Kanjeng Nabi Adam. Pada bulan kedua dirauhi oleh Nabi Nuh. Pada bulan ketiga dirauhi oleh Nabi Idris atau Ibrahim gitu. Sampai nanti bulan ke-9 dirauhi oleh Nabi Isa. Ini keistimewaannya maulid Syaraful Anam. Sehingga sampai hari ini di telatah Jawa, Mataraman sini, sampai nanti kita ke Kalikotes Solo, Klaten itu, saya masih ketemu komunitas masyarakat yang kalau maulid itu bacanya Syaraful Anam, Mas. Karena saking mulianya dan di situ punya kekhususan gitu ya. Nah, ini diambil dari Syaraful Anam, kalau bisa main hadro ayo, kalau enggak bisa ya etok-etok keplak-keplak wae. Yo. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Lindungi du Gusti Kanjeng
Gusti Kanjeng Nabi tetungkoling para nabi. Duh Gusti Kanjeng Nabi mugi Allah nglindungi. Duh Gusti Kanjeng Nabi mugi Allah nglindungi. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaik anbiya. Assalamu alaika atqal atqiya. Assalamu alaika atqal atqiya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini salawatan-salawatan lama yang sampai hari ini memandangkan rata-rata orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh-sepuh. Ya. Nah, nanti biasa ada tariannya, ada tarian itu. Kalau adik-adik ada yang pernah ke Pondok Kaliopak Kiai Jadul, itu disebut dengan tari emprak. Jadi ungkapan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi itu diungkapkan dengan tari-tarian. Tapi bukan tari-tarian yang model Melinda itu. Cinta satu malam gitu. Dangdut-dangdut sekarang itu loh, kalau buat lagu itu kok enggak ada maknanya itu. Coba dangdut-dangdut tahun 80-90 itu. Kalau teman-teman pernah tahu Maggie Z itu menceritakan rasa cinta tetapi pakai visi maritim masyarakat Nusantara. Percuma saja berlayar. Jatah, kalau kau takut gelombang, percuma saja bercinta. Kalau kau takut sengsara. Jadi menceritakan cinta dengan visi maritim. Maggie Z itu. Apalagi lagu-lagu yang lainnya kayak ku bawakan segelas air namun kau meminta diriku membawa lautan ke pangkuanmu. Kira-kira aku ngerti ngono mergo nek digarap karo bojoku ora lagune ngono kuwi. Tak tukoke mie godhog kok njaluki martabak. Nah, seperti itu. Jadi rasa cinta kepada Rasulullah diungkapkan dengan puji-pujian yang itu menyatu dengan kebudayaan mereka. Salah satu bentuknya nanti adalah tari-tarian. Tari-tarian rasa puji kepada Rasulullah. Dan itu yang nari tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Itu. Di tanah kita, di tanah ini, di tanah Jawa khususnya, laki-laki itu harus bisa nari. Bahkan nggak hanya di Jawa, di Melayu juga sama. Adik-adik kalau lihat video klipnya Lesti itu loh, yang Zapin itu. Yang refnya gini. Berdentam-dentam dentum hoi, tingkah rebana. Beralun-alun-alun hoi, irama lagu. Pernah dengar nggak itu? Wah, wong Korea kabeh kok orang krungu. Terutama yang laki-laki nih udah jadi orang Korea, jangankan lagu itu lah, Tengu aja nggak tahu kok ini mereka. Tengu seorang ngerti, uripe wis neng anu kok. Cah saiki seorang ngerti ya Mas Manya ya, orang ngerti Tengu. Oke ini pengalaman. Cokot Tengu, poneh kecepit resleting. Nah, itu laki-laki di video klipnya Lesti itu bisa menari. Karena yang nari ada laki-laki, ada perempuan. Di adat kita memang begitu, laki-laki itu harus bisa menari. Ya. Nah, itu menunjukkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi yang diungkapkan oleh laki-laki dan perempuan dengan syair-syair tadi. Semuanya mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan tari-tarian dan dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu waktu kemarin ada viral video
Yang sholawatan ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, gitu. Bagi saya itu enggak ada masalah. Karena apa? Ya begitulah orang Jawa mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Gitu. Jangan dimarahi begitu itu. Itu apa bedanya dengan yang nari yang gini-gini itu? Kan gitu. Kan sama-sama tarian. Yang satu model Arab, yang satu model Jawa. Nah, agak-agak aneh juga ini kadang-kadang. Kalau orang Jawa nari tidak boleh gitu. Kalau yang bukan orang Jawa kok boleh gitu. Nah ini penting kita melihat ekspresi seperti ini karena orang rasa cinta kepada Rasulullah. Dan itu diungkapkan dalam bentuk tari-tarian yang dalam panduan gerak tari itu tidak ada unsur penghinaan. Karena apa? Karena memang gerakannya begitu. Gerakannya memang begitu. Gitu. Nah berbeda dengan kalau memang itu ada unsur-unsur di bawah nyanyian disco kayak gitu ya. Apa musik-musik house musik tahun-tahun 80 90 itu yang mungkin sekarang ngetop lagi itu yang jari dan jempol tangan bergoyang itu loh. Adik pernah dengar kayak begitu. Itu musik-musik house kami tahun-tahun 90-an itu gitu ya. Nah, ini terakhir. Nanti adik-adik teman-teman juga bisa melihat bagaimana Rasulullah diungkapkan sebagai songgoneng jagat, sebagai yang menyangga jagat raya sebagaimana tadi telur yang merah itu bisa dilihat di ompak-ompakan rumah joglo, terutama nanti kalau adik-adik teman-teman main ke Masjid Gede Kauman. Ada ompak, ini namanya ompak ini. Nah, biasanya nanti kalau adik-adik atau teman-teman main ke Masjid Gede Kauman, ini di bawah-bawah sini ada ukir-ukiran. Cek aja di Google itu, ada. Ada ukir-ukiran di sini, terus ke sekeliling sini. Itu ukir-ukirannya kaligrafi Jawa, tulisan Jawa, yang itu bacaannya adalah Muhammad, mim, ha, mim, dal. Ukir-ukiran di sini. Kalau nanti ke Masjid Kauman, ke serambi masjidnya aja itu kelihatan itu nanti. Di dalam juga ada kalau nggak salah itu. Nah nanti yang di bagian sini nanti juga ada ukir-ukirannya. Nah ada ukir-ukirannya itu kaligrafi Jawa dari kalimat Muhammad Rasulullah itu. Dan itu semuanya menunjukkan bahwa kalau yang ompak ini tadi artinya Kanjeng Nabi menjadi songgo, menjadi sosok yang menjaga keutuhan jagat raya. Kalau yang di atas ini Kanjeng Nabi menjadi penyampai manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti yang diungkapkan dengan istilah di sini disebut dengan Muhammad songgoning jagat, bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang menyangga jagat raya. Itu baru yang maulid, belum nanti bulan Sapar. Di bulan Sapar orang Jawa percaya turunnya balak bencana. Kenapa? Karena pada bulan Sapar Kanjeng Nabi mulai sakit menjelang kematian, itu bulan Sapar akhir. Maka di sini diperingati Rebo Wekasan, dipercaya turunnya balak. Ya iya, soalnya pada bulan itu Sayyidul Ngalamin, pemimpin orang sak jagat raya mulai sakit pada bulan akhir, hari akhir bulan Sapar. Maka orang-orang di sini mengambil bulan Sapar sejak awal sampai akhir itu sebagai tolak bala. Lah kanjenge junjungane wae ya iso gerah kok. Karena itu sampai hari ini orang Jawa kalau masuk bulan Sapar percaya terjadinya balak bencana. Karena apa? Karena dalam sejarah Kanjeng Nabi mulai sakit bulan Sapar. Sampai nanti masuk bulan Rabiul Awal tidak bisa mengimami lagi hingga wafat pada 12 Rabiul Awal. Mulai sakit-sakitnya pada akhir Sapar. Kalau di dalam kitab-kitab tarikh diceritakan Jeng Nabi itu mulai sakit selesai ziarah dari Mbaki, pulang-pulang kok pusing. Mustaka beliau pusing gitu rasanya. Kemudian beliau beristirahat tapi masih bisa mimpin sholat. Nah, itu asal-usul Rebo Wekasan di Jawa kayak gitu. Kalau disebut, wah itu gak ada dasarnya, bid'ah itu. Gitu. Caranya Arab bid'ah, caranya wong Jawa bid'ah. Gitu. Nah. Ya dijawab tapi yang baik, minimal pakai bahasa Inggris. Ya bid'ah, your head. Nah, ya. Nah, ini orang bid'ah, nggih, bid'ah your kitchen. Ini David karena apa? Ini
Anak kalau dalam ilmu sejarah apa ya namanya? Tapaulan ya Mas Alvin. Ya, tapaul kepada Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi bulan Safar mulai sakit. Karena itu orang Jawa kalau bulan Safar tirakatnya tambah kenceng supaya minimal tidak terkena sakit. Buktinya apa? Kemarin bulan Safar banyak yang watuk-watuk itu. Banyak watuk-watuk, pusing-pusing, geliyeng-geliyeng itu masuk angin itu gitu. Terus nanti ketika sakit watuk-watuk ngono ki gawe status ngono. Waduh ini badan udah agak aneh ini. Nah, nah itu Safar. Begitu sebelum Safar di Muharram sejak dulu orang Jawa itu juga tapaulan kepada Kanjeng Nabi. Makanya pada bulan Muharram 1 Suro 1 Muharram itu orang Jawa malam hijrah itu niru Kanjeng Nabi pada bulan 1 Muharram malam 1 Suro itu kan Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kira-kira naik Pajero apa jalan kaki? Jalan kaki. Itu yang dilakukan oleh orang Jawa di keraton Jogja, Solo, Mangkunegara, Pakualam, Mubeng Beteng itu loh jalan kaki. Mubeng Beteng enggak pakai sendal. Nyeker. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sama Baginda Abu Bakar itu keluar dari rumah itu juga supaya gimana caranya jejaknya nggak kelihatan. Kalau kelihatan dikejar sama tentaranya Abu Sofyan. Sama Surokoh itu kan sempat mau hampir kena itu. Di kejaran yang ketiga akhirnya Surokoh terjatuh dan mengaku bahwa benar utusan Allah ini. Asal usul kata-kata serakah ya dari situ itu. Serakah. Kenapa? Dia mengejar Kanjeng Nabi karena mau dapat hadiah gitu. Dia ngerti tapi nggak ngasih tahu orang, kejar sendiri. Kejar pertama jatuh, kejar kedua jatuh, ketiga jatuh wis reso apa-apa akhirnya manggil Kanjeng Nabi sama Baginda Abu Bakar. Kanjeng Nabi kerso berhenti dan mengatakan, saya tidak akan mengejar panjenengan wahai Muhammad. Sudah cukup akui bahwa saya pernah mengejar, nanti kalau ada yang menanya tolong bilang bahwa saya sudah mengejar tapi saya gagal, kata Surokoh begitu. Gitu. Di kitab-kitab tarikh begitu. Sehingga Mubeng Beteng di keraton itu jalan kaki nggak pakai sendal, termasuk juga tidak berkata-kata atau topo bisu. Jalanan juga enggak banyak berkata-kata. Bisu gitu. Itu kalau di keraton. Yang di luar keraton saya masih ketemu cucunya simbah-simbah yang cerita. Biyen Kang, mbahku nek malam 1 Suro, kuwi melaku Kang. Melaku rumahnya di Prambanan. Dari Prambanan sampai Piungan, jalan ndak pakai sendal, ndak omong-omongan, tuh simbahnya. Ketika dia tanya ngopo mbah kok melaku lah. Njeng Nabi malam 1 hijrah niku melampah le. Aku ki niru njeng Nabi malam 1 hijrah itu jalan kaki. Maka jangan dikira jalan kaki Mubeng Beteng itu enggak ada dasarnya. Oh itu masuk surga itu yang karena niru Kanjeng Nabi kan gitu kan. Niru Kanjeng Nabi. Nah, yang di desa-desa nanti biasanya malam 1 Suro, 1 Muharram itu jalan kaki enggak pakai sendal, enggak ngomong-ngomongan, ngelilingi desa. Keliling misalnya ini keliling gini ya. Nanti di pojok selatan sana, pojok selatan timur berhenti di situ azan, qomat dan doa tolak bala. Kemudian pindah ke jalan lagi ke selatan barat berhenti di situ azan, qomat, doa tolak bala. Sampai hari ini saya kemarin terakhir ikut yang di Kembang Arum Turi. Itu ngadakan acara mubeng desa malam 1 Muharram sebagai tabarukan lampah hijrahnya Kanjeng Nabi. Mereka kalau malam 1 Muharram keliling desa mendoakan kampung supaya selamat dari bala bencana, selamat dari berbagai penyakit. Itu azan, qomat, setiap ketemu pojok-pojok gini nanti azan, qomat, doa tolak bala. Di pojok sana juga azan, qomat, tolak bala, ditutup di tengah-tengah desa nanti azan, qomat dan tolak bala. Itu amaliyahnya orang-orang muslim di Jawa sejak dari Muharram itu sudah niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sepele sama orang sini. Sebelum sekarang di mana-mana majelis sholawat, orang-orang di sini dulu acara resminya sekaten. Oke. Jadi apa ya? Ini yang sering dianggap rendah. Nanti kita kayak gitu. Orang Jawa rasa cintanya pada Nabi. Oh, di sini coba mendengarkan gamelan sekaten. Kalau sudah mendengarkan, percayalah bahwa gamelan itu dibunyikan sebagai ungkapan riwayat Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Amalia-amalia yang dilakukan semuanya dalam rangka mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira pengantar demikian. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo sekiranya saya bisa jawab. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa, saya jadikan satu soal di rumah gitu ya. Matur nuwun, Mas Alvin, saya kembalikan waktu dan tempatnya. Luar biasa sekali penjelasan dari Yai Yasir ya. Itu jadi tambah bukti kalau ungkapan cinta itu banyak banget macamnya. Banyak banget bentuknya. Yang bisa bikin lagu ya dengan syairnya, yang bisa bikin patung. Benda-benda itu termasuk yang dijelaskan Pak tadi, itu juga ekspresi cinta. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh manusia, itu kalau muncul karena rasa cinta itu ya enggak apa-apa. Kalau misalnya kita sering ngelihat ya, orang-orang menyalahkan ini, menyalahkan itu. Sebenarnya karena enggak tahu aja itu. Banyak tadi dijelaskan Yai Yasir itu, oh ternyata itu ya. Saya jadi ingat kalau di kampung saya itu sampai sekarang masih itu, malam satu suro itu topo bisu, melampah itu masih. Nah, saya baru tahu sekarang, oh ternyata itu tetap dengan konsep nderek lampah. Jadi kita ini luar biasa loh. Datang ke sini ini jangan salah, ini pasti ya saya pastikan aja lah. Dalam hati kalian juga ngalap berkah tadi, ngalap berkah Maulid, ngalap berkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Matur nuwun ya Yasir. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, 3 dulu ya. Mulai dari Mas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum. Saya ingin bertanya mengenai tadi masalah tafaulan atau tabarukan tadi. Nah, saya melihat beberapa budaya Jawa yang masih dilestarikan itu akhirnya terungkap alasan-alasannya di sini seperti itu. Nah, kebetulan saya dari Wonosobo, di mana di sana masih banyak kiai-kiai kampung yang menceritakan apa yang diceritakan oleh nenek moyang seperti itu. Nah, karena ungkapan-ungkapan atau alasan seperti itu kan tidak mungkin, sulit kita temukan dokumentasinya atau bukunya kan. Nah, tapi juga ada kiai-kiai kampung yang ceritanya saya agak berpikir itu kejauhan. Contohnya seperti ini. Saya suatu ketika sowan, terus beliau bilang seperti ini. Nabi Adam kue medune nang dieng. Kenapa? Karena nang dieng itu adem. Jadi Nabi Adam nang dieng karena adem seperti itu. Nah, itu kan menurut saya kayak ini kejauhan atau enggak gitu. atau mungkin yang masyhur seperti mungkin Nabi Sulaiman dari Sulaiman, terus negeri Sabak di Wonosobo. Nah, seperti itu bagaimana caranya membatasi antara yang tadi yang tafaulan atau tabarukan atau alasan-alasan yang dari yang sepah atau yang sudah kejauhan karena tidak ada verifikasi atau dokumentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Ketika tadi saya mendengarkan tentang syair-syair untuk memuji Kanjeng Nabi, saya teringat tentang syair-syair yang sering dilantunkan di desa saya. Asal saya kan dari Kediri juga. Itu kan biasanya yang syair ala nabi sallallahu ala nabi. Ya, syair niku. Nah, niku saya ya ini juga penasaran juga ya, karena syair ini juga masyhur di mana-mana juga, bahkan di banyak daerah juga. Ya mungkin kalau saya mau minta penjelasannya tentang terkait dengan sejarah dari syair tersebut, karena itu kan juga menurut saya syairnya juga luar biasa. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Nabi Muhammad. Langsung saja ya, saya mau beberapa hal yang terkait tradisi-tradisi, mungkin ada beberapa tradisi, contoh katakanlah di Jawa Barat itu ada, di Cirebon itu ada Panjang Jimat, terus ada di Bogor itu Angklung Gubrak, terus di Panjalu ada istilah upacara adat Nyangku gitu kan. Namun ada beberapa tradisi hari ini itu mulai terpisahkan antara generasi ke generasi, itu mulai tidak tersampaikan, mungkin karena perkembangan zaman ya. Contoh katakanlah yang di Bogor Jawa Barat itu sudah tidak ada, padahal itu tradisi warisan leluhur hingga saat ini gitu kan. Namun itu terpotonglah di generasi hari ini. Terus ditambah lagi dengan ada beberapa udah muncul masyarakat yang mengatakan bahwa itu bid'ah, bahwa itu gak boleh dan lain-lain lah. Mungkin yang seperti itulah yang hari ini menjadi PR besar gitu kan, menghadapi, meskipun udah biarkan saja, tapi itu malah menjamur hal itu tuh, sehingga tradisi-tradisi yang sudah biasa itu malah terkikis gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi soal tafaulan, yang kedua sejarah syair sholawat, dan yang terakhir ini soal gimana sih ngadepin pembid'ahan seperti itu. Oke, baik. Makasih Mas. Yang pertama tadi ya Mas, di kasus di Wonosobo itu ya. Kalau yang model-model jauh seperti itu, kita merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku sejarah yang sudah sudah populer dan itu memang ada catatannya, itu saja ya. Kalau misalnya enggak ada berdasarkan spekulasi ya itu agak repot. Nanti karena enggak ada sumber sejarahnya dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya. Saya juga gampang buat cerita kayak gitu ya. Paham? Aristoteles itu orang Jawa Mas itu. Nama aslinya Aristo karena dia suka bertapa di pinggir kali, ketemu Nabi Khidir gitu, terus teles gitu. Terus lama-lama jadinya orang-orang manggil dia Aristoteles gitu. Oke, gampang gawe-gawe ngono ki ya, kene ki ahli kok. Spontan. Iya. Oh, Plato. Platon itu kalau di tradisi Yunani Platon ya. Belakangan di tradisi kita disebut Plato ya. Platon gitu. Ya enggak. Mbok apa lah ngono kuwi lah. Jangan. Soalnya ada tulisannya Suhrawardi atau siapa ya Pak Edi, nanti mungkin kita cek ya. Beliau mengatakan, jadi Suhrawardi itu punya teori ilmu isyraq, ilmu yang dilimpahkan dari Allah langsung. Yang ketika beliau melacak ilmu ini turun ke siapa, ke atas itu turunnya ke Plato, ke atasnya lagi Aristoteles. Jadi jangan main-main itu. Filsafat itu harus kita baca karena mereka ini membawa ilmu sanad ilmu isyraqnya Suhrawardi dari situ. Termasuk Hermes yang nanti jadi ilmu hermeneutika itu juga bagian dari jejaring rantai ilmunya para filsuf Yunani yang dalam bacaan filsafat hari ini dianggap sebagai ya hanya sekedar filsuf saja gitu. Tapi kalau Suhrawardi menceritakannya di bukunya itu wah dahsyat. Bahkan di bukunya itu dia melihat mereka punya ruang sendiri di dalam taman-taman yang paling indah gitu katanya begitu. Ya Mas ya, cek buku sejarah aja Mas kalau kayak gitu-gitu. Ya, Nabi Adam turun di Wonosobo kayak Dieng kan itu. Yo rada adoh ya, tapi ya wis ra. Tapi jangan mbah-mbah begitu tetap dicatat, ada kemungkinan apa didengarkan karena beliau itu ada yang mendengarkan aja udah syukur kan itu ya. Ya, kita pangku gitu. Saya biasanya juga enggak membantah kalau ketemu narasumber yang begitu gitu. Enggak membantah. Oh nggih. Oh iya. Wes pancen ngaten niku tak bilang gitu. Tak tambahi pada kadang gitu. Gitu ya Mas ya.
Kemudian yang kedua tadi dari puji-pujian Mas. Ada satu puji-pujian yang sampai hari ini masih sering didendangkan di Yogyakarta. Itu teman saya tahun-tahun 90-an awal, tengah tuh masih sering dengar. Puji-pujiannya kayak begini. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Salli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi Muhammad laire no ing Makkah dina Isnin 12 Maulud tahun gajah. Ingkang ibu asmane Siti ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah itu juga puji-pujian yang sampai hari ini kita tidak tahu dulu yang memulai siapa Mas. Nah kalau bisa nanti puji-pujian di kampung-kampung kita yang memuji Rasulullah dengan gaya orang kita itu didokumentasikan, dicatat paling tidak direkam. Nah supaya tidak hilang gitu ya. Tidak hilang dan itu lebih pas dengan ruang-ruang kebudayaan kita hari ini gitu ya. Nah kalau itu hilang maka ada sesuatu yang hilang juga dari sebuah memori. Kita masih kecil kan ingatannya begitu. Masih kecil kita digendong sama orang tua kita mesti dinyanyikannya kayak tadi itu gitu ya. Dinyanyikan. Kadang-kadang orang tua suka lupa bahwa itu anaknya kan. Dang tindung anake sapa iki ngono. Wong tua ki lali karo anake ngono lho. Lali. Anake sapa iki ya tindung lah. Kalau bayinya bisa ngomong, aku anakmu pak. Mosok lali gawe. Gitu ya. Ayo, lihat dulu. Leng eling sira manungsa tamanana anggonmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat juru pati la illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil min luweh lara luweh susah rasane wong neng neraka klabang kores kala jengking klabang geni ula geni rantai geni godhong geni cawisane wong kang duraka gumampang dawuh pangeran
Nabi Muhammad. Nah, itu juga Mas. Nanti barengan dengan puji-pujian tadi didokumentasikan juga doa-doa orang-orang dulu yang menggunakan asma Kanjeng Nabi atau putra-putrinya Kanjeng Nabi. Salah satu yang kami kehilangan jejaknya saat ini adalah doa yang dulu masyhur disebut dengan Syahadat Fatimah. Nah, Syahadat Fatimah ini kalau orang-orang dulu dibaca untuk letik geni, acara-acara walimah, pernikahan, sunatan, nanti kan mau masak pertama kali nyalakan api, itu yang harus membaca Syahadat Fatimah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa asyhadu anna Fatimata Az-Zahra Al-Karim bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baca Syahadat Fatimah. Menyalakan api pertama untuk acara hajatan. Pernikahan, sunatan, atau mungkin mau kawin lagi kan gitu. Itu baca Syahadat Fatimah. Nah, yang membaca harus orang yang sudah menopause, perempuan, harus perempuan dan sudah menopause. Kalau tidak itu, biasanya Syahadat Fatimah ini dibaca, diberikan kepada menstruasi, kemudian diberikan Syahadat Fatimah untuk dia baca, supaya apa? Supaya dia dijaga Allah dari penyakit-penyakit, terutama dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan untuk terjebak ke dalam tipuan laki-laki buaya. Wah, itu baca Syahadat Fatimah. Mula nek ini para penganut Wahdatul Wujud ini. Penganut Wahdatul Wujud ini ngejar cewek kok enggak dapat. Jangan-jangan itu ceweknya dipagari pakai Syahadat Fatimah itu. Jangan-jangan ya. Gitu Mas ya. Selain puji-pujian nanti coba dicatat juga doa-doa lama yang masih dibaca dan itu pakai asma Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah biasanya, kemudian Baginda Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, gitu ya Mas ya kira-kira ya. Ada puji-pujian yang lain lagi banyak. Kalau di Yogyakarta nanti ada tasbih hadiningrat. Kalau tadi yang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ini memang zikir-zikir di Mataraman sini di Yogyakarta. Ini disebut dengan zikir pasak bumi. La ilaha illallah al-malik al-haqqu al-mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiq al-wa'ad al-amin. Kalau di sini sebutannya zikir pasak bumi. Karena zikir ini dibaca untuk salah satunya di masjid-masjid yang masjidnya berstatus patok negara. Jadi masjid yang statusnya sebagai penyangga keutuhan negara Yogyakarta ini. Maka disebut dengan zikir pasak bumi. Nah, kemudian yang terakhir Mas, tradisi-tradisi tadi itu mungkin hari ini sudah tidak ada lagi yang menceritakan dasar-dasarnya apa. Tugas kita salah satunya adalah mencatat atau meneliti kembali ini dulu awalnya dalam rangka apa, untuk fungsi-fungsi tertentu apa, dan juga nanti gimana caranya ini bisa kita temukan aspek-aspek syariahnya. Kalau dalam kajian di UIN itu ada disebut dengan living Quran dan living hadis. Ya, melihat di balik tradisi itu pasti ada sesuatu yang menjadi nilainya, yaitu nilai-nilai Quran dan nilai-nilai al-hadis, atau paling tidak minimal nilai-nilai dari yang diambil dari ijma' dan qiyas. Gitu Mas. Panjang Jimat di Cirebon itu juga coba kita lihat ini dalam rangka apa. Kemudian nilai-nilai Quran, hadis dan ijma' qiyas apa yang ada di situ. Sehingga itu nanti memperkuat amaliyah-amaliyah yang kita jalankan hari ini gitu ya. Termasuk tadi saya mengkaji sapar itu kenapa kok orang mempercaya itu sebagai tulak balak. Setelah kita cek di dalam kitab-kitab tarikh, oh ya maklum ternyata memang begitu ceritanya. Di bulan sapar itu Kanjeng Nabi mulai sakit gitu ya. Nah kalau di Jawa nanti membangun rumah itu salah satu waktu yang bagus adalah ba'da mulud. Setelah maulid ini, ba'da mulud sama bulan haji, bulan besar. Ya bulan itu, Dzulhijjah bulan haji, betul. Bulan besar. Lah kok ba'da mulud? Iya karena di bulan maulid baru, ini kira-kira di bulan maulid ini semesta lagi diupdate ini. Alam raya ini lagi diupdate, jadi masih
bagus-bagusnya, masih cantik-cantiknya, masih kalau dalam bahasanya Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Nah, bangun rumah juga sama di bulan Ba'da Maulid atau di bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Nah, ini juga kita Mas, lihat di balik-balik ini ada peristiwa-peristiwa yang dasarnya adalah Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ini tugas kita untuk menelisik itu. Karena selama ini sering menjadi sasaran untuk dinafikan dan dibid'ah-bid'ahkan.